Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya beritahu sedikit tentang praktikum 2, yaitu pada genetika, yaitu analogi percobaan monohibrid Mendel. Yang prosedur kerjanya terdapat yang pertama yaitu waktu dan tempat. Waktu dan tempat ini saya melaksanakannya pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 ya. Nah, pada pukul 11 bertempat di Desa Gobah, kampung saya sendiri, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau. Alat dan bahannya yaitu alat dan bahannya yaitu 2 keping mata uang dan kancing 2 warna. Cara kerja dari praktikum ini yang pertama yaitu suatu kejadian yaitu melemparkan mata uang. Setiap sisi yang muncul di permukaan dicatat dan dianggap sebagai alel yang dikandung oleh gamet yang dihasilkan. Misalnya, bila muncul sisi A, maka dianggap bahwa gamet yang dihasilkan itu mengandung alel A. Lemparan diulang sebanyak 100 kali dan dihitung banyaknya permunculan masing-masing sisi. Kemudian, uji apakah penyebaran data sesuai dengan hipotesis, maka peluang kedua alel adalah sama atau P dalam kurung A sama dengan P9, A sama dengan setengah. Nah, pada cara kerja yang kedua yaitu 2 kejadian bebas. Lemparkan secara serentak 2 koin mata uang dan catat kombinasi sisi mata uang yang muncul. Contohnya A1, A2, A1, A kecil 2, A kecil 1, A besar 2, A kecil 1, A kecil 2. Lakukan pencatatan untuk masing-masing kombinasi dari 100 kali pelemparan, kemudian uji apakah kemunculan sisi dari setiap mata uang tersebut bebas atau lain atau tidak. Yang cara kerja yang berikutnya yaitu menggunakan kancing. Kancing yang memiliki warna yang berbeda itu termasuk beda warna ya. Dimasukkan ke dalam kantung baju atau celana kantong tersebut mengumpamakan salah satu gamet. Pada masing-masing kancing diambil secara acak agar mendapatkan hasil yang akurat. Perlakukan diulang sebanyak 100 kali. Nah, sekarang kita lihat hasil dari percobaan monohibrid Mendel. Hasil yang pertama yaitu merupakan tabel hasil pembentukan gamet individu. Nah, gamet ini memiliki sisi koin A dengan A sama. Nah, hasil percobaan ini saya mendapatkan yang A pertama yaitu 40, A kedua yaitu 60, dan total jumlahnya 100. Dari pelemparan ini, saya melakukan 100 kali pengulangan sehingga mendapatkan hasil yang signifikan. Contohnya yang pertama ini, yang satu ini 40, yang kedua ini 60. Nah, yang kedua ini hasil penjabaran dari tabel pembentukan gamet dari individu heterozigot A kecil monohibrid. Nah, penjabarannya ini yaitu gametnya sama, A sama A. Oh, ini observasi. Ini saya dapatkan dari internet, dari data jurnal dari internet. Ini saya tidak tahu ini apa, cuman saya mencoba untuk memahaminya saja. Nah, jadi data ini saya masukkan, yang pertama yaitu 40, yang kedua itu 60, yang C ini saya tidak tahu itu apa. Lalu saya bandingkan apa yang ada di jurnal
Lalu saya masukkan data saya tersebut di sini. Yang pertama yaitu saya masukkan dari ini tadi, yang satu kejadian tadi. Yang satu kejadian tadi yang setengahnya itu dikali 100 sama dengan 50. Yang kedua itu setengah dikali 100 sama dengan 50. Sama. Yang D itu yaitu deviasi hasil dari ini. Ini mungkin dikurangi atau dibagi sehingga ini mendapatkan hasil minus. Yang satunya plus, yang satunya minus. Nah, di sini 10 ini dikurangi 0,5. Ini kita bagikan lagi, jadi kita samakan, kecilkan. Jadi 0,5, 9,5. Jadi yang minus tadi kita tambahkan. Minus tambah 0,5 sama dengan 9,5. Yang D ini, D dari anakan 2, ini D kuadrat ini, E, ini hasil dari ini, kita bagi 50 lagi, yang ini, kita bagi 50 lagi, sehingga mendapatkan hasil 1805. Kita kasih contoh ya. 90,25 dibagi 50. Ya, sama hasilnya kan? Nih. Nah, kesimpulannya dari hasil yang pertama ini yaitu kesimpulannya hipotesis diterima sehingga mendapatkan hasil yang satu atau sama. Pada tabel kedua yaitu tabel penggabungan gamet hasil perkawinan. Yang lemparan yang sama-sama pelemparan tadi, maka mendapatkan hasil ini A1, A1, A2, A1, A2, A2, A1, A2, yang ini genotip atau pasangan alel atau pasangan sisi koin. Nah, hasil percobaan ini saya mendapatkan hasil yang pertama yaitu 25, yang kedua 25, yang ketiga 20, yang keempat 30, sehingga jumlahnya 100. Nah, penjabarannya lagi, gametnya ini kan sama dengan yang di atas. Bedanya ini hasil dari ini yang saya dapatkan. Jadi pengamatannya itu sama, hasilnya sama yang di atas. Hipotesis tadi 1/4, tadi kan setengah. Jadi sekarang 1/4 dikali 100. Semuanya hipotesisnya. Harapannya itu 25, jadi sama 25. KI kuadratnya saya mendapatkan pertama yaitu 0 sama kedua 0 plus 5 pangkat 2 min 5 pangkat 2. Jadi jumlahnya di sini 0 minus yang ini 25 dibagi 25 dibagi 25, jadi hasilnya 2. Keterangannya di sini DB dibagi 4 kurang 1 sama dengan 3. X2 tabel 7,81. Kesimpulannya, hipotesis diterima. Taraf 0,05 kali atau dikali pangkat 2, hitungnya sama dengan 2. Nah, masuk kita ke 2.1, tabel segregasi alel pada pembentukan gamet. Ini pada kancing. Ya. Saya mendapatkan dari data ini M besar, M kecil, M besar, M kecil. Pengamatan ini saya mendapatkan hasil yang pertama yaitu 11, yang kedua 28, yang ketiga yaitu 11. Nah,
Yang kedua yaitu tabel perbandingan fenotip F2 monohibrid dormansi penuh. Mengapa saya mencari ini? Karena saya tidak yakin. Makanya saya menjadi yakin sehingga saya mendapatkan hasil yang signifikan 0,18. Nah, kemarin saya mencari dengan menggunakan R yang seperti ada di jurnal itu. Kalau saya masukkan dengan menggunakan M, saya menjadi bingung. Oke, saya rubah. Nah, hasilnya adalah dari pendapatan hasil yang di atas ini, pengamatannya itu saya pindahkan di sini. 1/4 dikali 50 hasilnya 12,5. 2/4 dikali 50 sama dengan 25. Mengapa ini tidak sama dengan ini? Karena jumlahnya ini atau data yang saya dapat dari jurnal tersebut, dia telah memasukkan 2/4 ini dikali dengan 50. Jadi yang di bawahnya ini sama dengan yang di atas. Jadi KI kuadrat ini 11 kurang 12 kuadrat per 12,5 menjadi hasil 0,18. Jadi ini 28 tadi kurang 25 kuadrat per 25 sama dengan 0,36. Jadi ini sama yang keduanya. Ini aja yang beda hasilnya. Karena angka ini lebih besar dari 11. Nah, tabel yang terakhir yaitu tabel perbandingan fenotip F2 monohibrid dormansi tak penuh. Jadi yang perbandingan di sini kan hanya 2 warna, merah dan putih. Pengamatannya itu P. Jadi hasilnya itu keseluruhan 39, putihnya 11. Jadi semakin besar hasil yang kita dapatkan, maka pangkat yang ini 3/4 ini maka makin besar. 3/4 dikali 50 sama dengan 37/5. Yang 11 tadi 1/4 dikali 50 sama dengan 12,5. Jadi KI kuadratnya ini mendapatkan hasil 39. Kita masukkan data ini ke sini. 39 dikurang 37,5. Nah, pangkat 2 dibagi 37,5. Jadi mendapatkan hasil 0,06. Ini 11,12, ini hasilnya 11 ya. 12,15 dikurangi, jadi ini dikurangi ini dibagi dengan 12,5 sama dengan 0,18. Jadi hasil yang saya dapatkan dari data ini yaitu yang M merah, kita mendapatkan 0,06. Yang putih saya mendapatkan 0,18. Jadi pada kancing saya mendapatkan hasil ini. Pada koin saya mendapatkan hasil 2. Jadi sekian dari pembahasan laporan saya tentang analogi percobaan monohibrid Mendel. Jika ada kata-kata yang kurang atau pembahasan yang kurang jelas, maaf, saya juga masih belajar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.